Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Afni. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Let's get go. Oke, sudah sarapan semua ini? Sudah. Oke, Ibu absen dulu. Ketika Ibu absen, silahkan kalian ucapkan quotes of the day hari ini, ya. Oke, yang pertama, Ayu Putri Anggraeni. Buku dan pena memang sederhana, tapi keduanya bisa mengubah dunia. Anissa. Kita belajar dari kegagalan, bukan dari kesuksesan. Kurisya Eka. Oh, mantap ya. Tiko. Di setiap kehidupan pasti ada masalah. Jika tak ada masalah, ya jangan hidup. Umi Hoiria. Yang sudah tertakar takkan mungkin tertukar. Aduh. Novi. Kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Iya, betul. Sukma Dina. Berani mencoba adalah langkah pertama untuk menuju kesuksesan. Iya. Muhammad Banjir. Menaruh harapan pada seseorang adalah cara sederhana untuk menderita. Afni. Tak perlu hebat untuk memulai, tapi memulailah untuk menjadi hebat. Cakep ya. Nova. Wah, good. It's so good. Nur Iza. Iya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita harus rileks dulu, ya. Tarik nafas, tahan dan buang melalui mulut. Ya, duduk tegak semuanya. Oke. Tarik nafas. Oke, tahan, buang. Ya. Tarik nafas. Tahan, buang. Sudah, rileks semuanya, rileks. Oke. Sebelumnya Ibu mau ngecek ke peraturan kelas kita hari ini ya. Apakah semua sudah berpakaian rapi? Sudah. Oke, Tiko lengkap ya? Oke, Novi lengkap ya? Oke. Kanan kirinya dilihat apakah masih kotor, ada sampah atau sudah bersih? Bersih, sudah bersih bersinar. Oke. Kemudian tanggung jawab kalian hari ini adalah mengikuti pembelajaran ini sampai dengan selesai nanti, ya. Siap. Kita di pertemuan sebelumnya udah pernah belajar materi apa nih biologi minggu lalu? Masih ingat gak? Ada yang ingat? Ingat. Ya. Sukma. Keanekaragaman hayati. Oke, di keanekaragaman hayati kita belajar apa, Afni? Ekosistem. Kemudian apa lagi? Rantai makanan. Kita udah belajar ekosistem, rantai makanan. Kita kan tahu makhluk hidup itu berbagai macam. Ada hewan, terus ada apa lagi? Terus ada apa lagi? Bakteri. Dan ternyata ada makhluk hidup yang lebih kecil lagi dari bakteri. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum itu kita mengingat lagi insiden yang pernah terjadi di 2023 lalu. Jadi ada seorang balita di Bali ya terinfeksi virus rabies yang tadi ya, yang sampai menunjukkan gejala-gejala seperti tadi ya. Setelah menyaksikan tayangan tadi, kira-kira perasaan kalian bagaimana melihat? Sedih, terus apa lagi? Kenapa lagi melihatnya? Iya, prihatin. Terus ada yang punya adik juga? Ada.
jadi keinget adik sendiri ya. Iya. Nah, lebih lanjut lagi, kalau yang tadi kasus di Bali karena gigitan oleh hewan liar yaitu anjing. Nah, kalau sekarang ini ada kasus nih yang memang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Kita pasti berinteraksi sama kucing. Dari Gunung Padang, Kecamatan Murakami, 11 Lambungkung, Kabupaten Padang Pariaman, dilaporkan terjadi rabies akibat digigit kucing peliharaannya sendiri beberapa waktu yang lalu. Untuk mengantisipasi agar penyakit rabies dari kucing tidak menyebar, petugas kehewanan Kabupaten Padang Pariaman melakukan penyisiran dan melakukan vaksinasi kepada kucing-kucing yang ada di kawasan itu. Pada tahun ini, sebanyak 5 orang warga Kabupaten Padang Pariaman terjangkit rabies. Satu di antaranya meninggal dunia. Peristiwa yang kucing tadi terjadi beberapa bulan yang lalu saja ya, sedangkan itu sangat relate dengan kehidupan kita, di mana kita itu setiap hari interaksi dengan kucing. Nah, kalian pernah nggak menemui di sekitar kalian ada kasus orang yang terkena rabies secara langsung? Belum pernah. Oke. Kalau kita lihat rabies itu tadi disebabkan oleh virus. Virusnya virus apa tadi di berita? Rabies. Yang lebih dekat lagi di sekitar kita itu adalah pasti pernah terkena flu. Pernah. Berapa kali kena flu dalam sebulan? Sering. Ya. Pernah nggak kalau temennya flu, misal Caca flu, terus tiba-tiba temen yang lain juga beberapa hari kemudian ikut flu? Ya. Entah sebagai yang penular atau sebagai yang tertular kalian itu ya. Intinya kan makhluk hidup penyebab penyakit-penyakit tadi itu adalah virus. Nah, hari ini kita akan menyelami dunia virus yang sangat misterius nih, kayak apa sih gitu ya. Sebelum kita ke dunia virus ya, kita cek dulu seberapa paham sih kalian tentang ini virus. Ya, Mike Quiz, silahkan di join. Oke, kita lihat siapa pemenangnya. Oke, kita hari ini mau ngapain sih tujuannya? Hari ini kita melalui pengamatan gambar, tayangan video, sama studi literatur internet dan buku, kalian itu diharapkan mampu nanti mengidentifikasi ciri-ciri virus itu seperti apa, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian nanti akan melakukan kegiatan diskusi dan presentasi kelompok ya. Menggunakan apa? Nanti ada media kartu gambar nih dari Ibu ya. Nah, tujuannya agar kalian bisa mengidentifikasi bentuk virus dan strukturnya seperti apa. Sebenarnya apa sih Bu kita mau belajar hari ini nih? Manfaatnya tuh apa ya? Manfaatnya yang pertama adalah biar kalian itu bisa membedakan kalau virus itu berbeda sama makhluk hidup yang lainnya. Yang kedua, kalian nanti bisa tahu ya cara virus tuh nyerang tubuh dengan cara bagaimana. Tiga, agar kita lebih aware, kalian masing-masing lebih peduli lagi gimana cara mencegah, melindungi sama mengatasi penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya. Virus pertama kali ya diidentifikasi. Kok bisa dunia tahu kalau ada virus? Karena ada ilmuwan yang pertama kali menemukan virus itu adalah Pak Adolf Meyer yang mengidentifikasi virus pada tanaman apa itu? Tembakau. Ya, jadi ada suatu virus yang menyerang tanaman tembakau. Virusnya tobacco mosaic virus. Itu kan pada zaman dahulu kala ya itu tobacco mosaic virus pertama kali ditemukan. Nah, kita balik lagi masa-masa di mana kita LDRan ya, kita nggak saling ketemu. Di tahun 2000 berapa itu ada pandemi. Iya ya, jadi ada pandemi virus ya yang menyerang dunia secara global. Pandemi apakah itu? Itu adalah pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Nah, sekarang beberapa di awal tahun yang lalu ya, di awal tahun 2000 berapa ini? 2025 ya. Kalau kita mencermati jagat sosmed atau berita dan lain-lainnya ya, bahwasanya tersiar kalau COVID comeback.
Ya. Ini yang biasanya kalau comeback itu adalah artis, sekarang yang comeback adalah virus ya. Kita udah pernah melalui di 2019, sekarang didatangi lagi kita ya. Nah, tapi kita masih perlu khawatir nggak sih? Perlu. Oke. Karena katanya varian baru, Bu. Oke, varian baru yang comeback ini ya. Kita lihat variannya apa. COVID-19 dilaporkan telah menyebar cepat di 22 negara. Bukan kekhawatiran global tentang potensi penyebaran lebih lanjut dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Ya, pemerintah dan masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti protokol kesehatan mencegah penyebaran COVID-19. Salah satu varian terbaru COVID-19 yang bersirkulasi belakangan ini adalah varian Delta. Khawatir jadinya. Iya, jadi parno lagi ya gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat ya sebenarnya pandemi ya yang secara global ya, kalau nimbus kan masih di berapa negara tadi katanya? Iya, ya. Di Indonesia juga masih jarang ya yang terkena oleh varian ini ya. Nah, lebih jauh sebelumnya kita ketika pandemi Covid ya, itu kan sangat berdampak sekali ya. Berdampaknya ke apa? Ke sosial tadi. Kita jadi LDR-an, jarang ketemu ya. Apa itu? PSBB ya, dibatasi jadinya ya. Kemudian itu kalau untuk dampak sosial, dampak apa lagi? Dampak di dunia sekolah? Ya, iya, kalian jadi daring. Jadi angkatan apa namanya? Ya, jadi angkatan corona lihat ya. Oke. Itu jadi berdampak banyak, entah itu berdampak ke sosial, pendidikan, ekonomi juga berdampak ya, karena orang-orangnya udah nggak berinteraksi. Kalau dampak ekonomi kira-kira apa? Banyak PHK. Iya, banyak PHK ya. Yang jadi permasalahan itu adalah kadang ada beberapa di masyarakat kita yang masih tidak mempercayai corona ya. Berarti kan tidak mempercayai bahwa virus itu ada. Karena apa? Karena tidak bisa dilihat secara langsung. Kan jadi bertanya-tanya, virus itu apa sih? Kemudian bagaimana ciri-cirinya? Seperti apa bentuknya? Sama gimana sih strukturnya? Nah, biar kita lebih tahu, kita saksikan lagi tayangan. Ya, tentu saat itu koordinasi lagi sama makhluk kecil yang membayangkan ini dan tahu juga banyak juga tentang manusia yang sebenarnya terinfeksi baik hewan di berbagai negara. Virus itu banyak biologis yang nggak bisa dilakukan juga. Kalau di negara virus itu ternyata jauh lebih kecil, bahkan nggak bisa dilihat pakai mikroskop biasa. Jadi cara menentukan itu virus cuma bisa ditahan kalau tempat yang lebih baik dan itu mereka sampai sekitarnya rusak. Tapi, kalau misalnya banyak yang kita mesti melihat vaksin atau antivirus untuk virus. Oke, lalu apa yang mereka bisa melakukan? Sebelumnya, karena mereka punya banyak taktik buat menginfeksi, virus itu membuat penyerang kita karena bisa mengalami dendam sel yang rusak. Mereka akan masuk dalam sel, menghentikan sel, dan sel itu melakukan virus-virus baru tercipta. Ya, sudah kenal ya bentuk virus itu seperti apa katanya? Ada empat. Ya, Syarifah? Kompleks. Terus apa lagi? Spiral. Terus apa lagi? Polihedral, Nesia ya. Terus terakhir apa? Bulat. Iya, bulat tapi bukan bakso ya. Karena kita sudah tahu ciri-cirinya seperti apa. Ciri-cirinya seperti apa tadi? Masih ingat? Ciri-cirinya? Ukurannya sangat kecil. Makhluk hidup transisi. Terus perlu inang untuk hidup. Iya, ya. Nah, hari ini agar kita lebih memahami lagi virus itu seperti apa ya, mari kita melakukan kegiatan diskusi kelompok ya. Nah, kelompoknya sudah Ibu bagi ya di pertemuan sebelumnya ya. Ya, jadi sesuai dengan pertemuan sebelumnya ada 4 kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok silakan beri nama kelompok kalian menggunakan budaya Probolinggo ya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 1 nama kelompoknya apa? Madra Karipura. Terus kelompok 2
Gelipang. Terus Suku Tengger. Tengger. Bentar. Madakaripura, Gelipang, Tengger, sama Bentar. Ya, silakan kelompok Madakaripura, ketuanya siapa? Afni. Kelompok Gelipang, ketuanya siapa? Aini. Kelompok Tengger, ketuanya? Sukma. Kelompok Bentar? Tiko. Ya. Oke, jadi ini Ibu bagikan lembar kerja kalian masing-masing. Ketua kelompok tugasnya apa? Koordinir teman-temannya untuk mengerjakan tugas kelompok ini, ya. Oke, ini Ibu bagikan medianya, ada amplop ini isinya, bukan uang. Tidak apa-apa, Ibu. Ya, nah, cara kerjanya adalah di situ kan ada LKPD, ya. Kalian tulis nama kelompok, kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian fungsinya amplop-amplop yang bukan isinya uang itu apa? Ya, fungsinya ya, ada amplop 1 itu isinya kartu gambar. Ya, nanti kalian tempel ya. Instruksinya ada di LKPD. Silakan dimulai diskusinya. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Kalau tidak paham langkahnya ditanyakan. Ini tugasnya setelah mencermati sajian informasi atas Dapat virus. Nanti kan ada yang isi gambar sama ada yang isi kita lihat video. bentuk tempelan. Dapatnya bakteriofag kan? Berarti nanti ketika kalian presentasi ya jelaskan bakteriofag secara umum saja. Ebola masuk bentuk Ini kan ada apa? infonya di situ. Apa itu Ebola bakteriofag? Bagiannya yang simpel ya. Ini ada bagiannya spike, ada spike nih. Spike ini fungsinya apa? Kamu tinggal lihat aja nanti ya. Spike berarti kalau dari gambar ini yang mana? Yang mana spike-nya? Iya, yang ini. Iya, itu adalah spike ya. Spike itu protein. Jadi gambar bentar lagi. Gambar aja bulat gitu ya. Iya, silakan. Ini sudah ditempel. Kasih nama. Ini oh, OTW memberi nama ya. Kelompok Tengger sampai mana Tengger? Sampai bola. Bola apa bulat? Bulat. Bulat bola sama aja. Ya beda lah. Nomor 5. Iya, itu kan. Ini hanya perintahnya saja ya. Lingkaran pun jadi. Jenis bentuknya apa berarti yang kamu dapat yang disuruh gambar ini? Kompleks. Nanti disebutkan ketika presentasi. Kita dapat bulat ya. Kok bagus tulisannya? Bagus. Jangan dipuji, Bu, nanti. Fungsinya di sebelahnya nggak apa-apa, di gambarnya. Oke, waktunya sudah habis. Angkat tangan sudah selesai. Sekarang sebelum presentasi biar tidak tegang ya, 2 orang menyiapkan 1 buah pulpen. Berarti di kanan kiri duduknya. Berkonsentrasi. Clap. Boom. Clap. Clap. Rollin. Clap. Boom. 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 Pen. Oke, lagi. Semula. Oke. Pen. Konsentrasi dimulai. Oke. Rolling. Keburu kayak yang clap. Boom. Clap. Pen. Kita akan lakukan sesi presentasi ya sehabis ini. Nah, untuk presentasinya masing-masing dari kalian kan udah selesai mengerjakan LKPD nih ya. Nanti media yang dibawa ke depan adalah media kertas-kertas plano ini yang akan kalian gunakan untuk presentasi. Durasi presentasinya adalah maksimal 7 menit
Ya. Nah, untuk presentasi kelompok penyaji, halo. Kelompok yang presentasi wajib menjelaskan. Kalau misal ada yang bertanya, wajib menjawab. Siapa dulu yang presentasi? Kita pakai ini ya, Ibu pakai spin ya. Kelompok. Oke, silakan kelompok Tengger ya, silakan. Kami Tengger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok suku Tengger akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Kan tadi pertanyaan pertama di LKPD kita kan bagaimana karakteristik umum dari suatu virus. Tadi pasti kalian sudah dengarkan dari video itu, yaitu memiliki ukuran yang sangat kecil, sekitar berapa? Terus virus memerlukan inang untuk hidup. Terus juga struktur tubuh virus berupa DNA, RNA, dan erupsi. Selain itu, virus juga disebut sebagai makhluk hidup transisi. Pertama, itu ada bentuk bulat, yakni virus influenza 1, virus COVID, sama yang terakhir itu virus HIV. Yang pertama, fungsi dari spike untuk pelekatan virus pada sel inang. Jelaskan, virus itu termasuk makhluk hidup atau bukan? Nah, jawabannya yang kita setuju adalah virus itu termasuk makhluk hidup transisi. Karena kenapa? Karena virus itu bisa dikatakan bisa dikatakan mati, bisa dikatakan makhluk hidup. Dikatakan mati karena dia itu tidak memiliki dinding sel, membran, sitoplasma, inti, dan organ sel. Dapat dikristalkan seperti sifat benda mati. Hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel inang. Nah, kenapa kalau dikatakan makhluk hidup? Karena tubuhnya itu tersusun dari asam nukleat. Oke. Cukup ya, sudah bagus. Terima kasih, kasih aplaus ya. Terima kasih, sudah bagus. Monggo balik ke tempat duduk ya. Ditutup sudah? Belum? Ya, ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok lari kita akan mempresentasikan tentang bakteriofag. Ini ada bentuk virus bulat, yaitu Tiga viral, ada Ebola dan TMR. karena hanya meniru bentuk atau fungsi Tidak sama dengan yang di sana. Sampaikan aja nanti. di kehidupan secara biologis. Sudah, ada yang mau ditanyakan? Kalian itu mengenalkan virus HIV itu di kompleks. Tapi sepengetahuan kelompok kami, itu HIV itu bentuknya bulat. Berikan penjelasan dari kalian kenapa kalian mengkategorikan itu di kompleks. Selanjutnya. Sama halnya dengan kelompok sebelah, tapi kami fokus di virus Ebola. Jadi kami menanyakan kenapa virus Ebola digolongkan di spiral, karena sepemahaman kelompok kita virus Ebola itu ada di filamen. Ya, sedangkan di spiral itu kan bentuk batang. Mau langsung dijawab nak? Tadi sumbernya dikatakan sumbernya di mana? Di buku atau di mana? Ini sumbernya dari Sumbernya tadi dari internet. Nah, kemudian apa lagi selain dari internet? Dari buku ya? Oke, mungkin kurang konsentrasi ya. Sebenarnya bentuk virus yang benar itu yang Ebola tadi. Bentuk virus Ebola itu bentuknya apa? Oke, filamen ya. Kemudian sama bentuk virus apa? HIV. Oke, itu. Ya, udah kita luruskan. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi? Sudah? Sudah. Kalau sudah silahkan kembali ke tempat duduk. Kita kasih aplaus di tutup dulu. Ya. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
presentasi semua ya, sudah bagus, penyampaiannya juga sudah detail, sudah runtun ya. Kemudian kalian juga sudah berusaha untuk menyamakan persepsi dari apa yang sudah kalian diskusikan ya. Nah, tadi kayak misal ada perbedaan pendapat, misal bentuk virus Ebola tadi ya, ada yang memperoleh bahwa bentuk virus Ebola itu bentuknya apa tadi? Spiral. Kemudian ada yang berbentuk filamen. Jadi sebenarnya virus Ebola itu hanya kayak cacing gitu kan bentuknya ya. Jadi dia berbentuk filamen. Kemudian apa lagi? HIV. HIV itu sama halnya dengan bentuk virus corona. Apa virus corona bentuknya? Bulat ya. Nah, sudah ya, sudah bagus. Nah, sekarang kita sampai di penghujung pembelajaran di mana kita akan menyimpulkan kegiatan hari ini ya. Kita diskusikan hari ini adalah apa? Virus merupakan apa? Oke, ya Sukma. Makhluk hidup transisi Tengah. berukuran sangat kecil yaitu sekitar 20 sampai 400 nanometer. Terus bisa dilawan dengan vaksin. Oke, dilawan sama vaksin. Itu ciri-ciri virus. Kemudian bentuk virus secara garis besar ada berapa? Masih ingat? Nesia, apa saja? Polihedral, terus kompleks, filamen, struktur virus. Ya, kira-kira bagian-bagian virus itu ada apa saja secara garis besar? Punya apa mayoritas mereka? Iya, iza, asam nukleat, betul. Terus mereka punya apa lagi? Iya, kapsid atau apa kapsid itu? Lapisan pelindung, dia berupa protein. Ya. Ibu pengen tahu nih, kalian sudah paham atau belum sejauh ini? Terang silahkan kalian melakukan ini uji post test ya, menggunakan link yang sudah ibu bagikan ya. Oke, yuk sudah. Oke, kira-kira siapa di tempat pertama? Oke, Leti lagi. Nah, sebelumnya ibu mau mengingatkan kembali LKPD dan media, monggo bisa dikumpulkan. LKPD? Ya. Bisa dikumpulkan ke depan ya. Gimana suasana hati kalian setelah mempelajari biologi hari ini? Happy. Apa yang kalian dapatkan setelah belajar virus? Kalian jadi tahu apa? Tahu macam-macam. Ya, angkat tangan. Rozan. Bentuk-bentuk virus, ciri-ciri virus, struktur virus. Iya. Iya. Terus apa lagi yang mau kalian terapkan kira-kira nanti setelah belajar ini? Apa yang bisa kalian terapkan setelah tahu virus? Menjaga kesehatan. Sukma? Soalnya juga kan virus itu nempel di mana-mana. Iya. Meningkatkan kekebalan tubuh juga. Oke, ya terima kasih ya. Nah, untuk selanjutnya nih, kita di pertemuan berikutnya akan belajar tentang gimana sih virus itu bisa menggandakan diri, gimana sih dia bisa bereproduksi. Cukup itu saja untuk hari ini, jam kita sudah selesai, materi kita selesai. Sebelum menutup pembelajaran, kita harus berdoa dulu dengan membaca wal asri bersama-sama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.